Fadil dan Darel mengurungkan niatnya pulang ke mansion. Mereka memutuskan untuk mengikuti Ridwan ke kantornya demi menemukan Laura sepupu Mika. Begitu sampai di kantor, Ridwan, Malik, Darel, dan Fadil bergegas masuk ke lobi dan segera menuju ke lantai 2. Fadil yang membawa petunjuk di ponselnya mengambil inisiatif untuk segera menuju tangga darurat. Ridwan mengikuti Fadil dengan ekspresi wajah yang tegang, takut akan keselamatan gadis yang dicintainya. Suasana di kantor Ridwan terasa semakin tegang. Security dan karyawan yang masih ada di kantor ikut serta memeriksa lantai 2. Mika yang telah mendapatkan izin dari Ridwan juga ikut dalam pencarian. Ruang tangga darurat di lantai 2 memberikan aura mencekam, terutama dengan lampu yang sedikit redup. Fadil terus memperhatikan layar ponselnya, berusaha mencocokkan petunjuk yang ada dengan situasi di sekitarnya. Mereka melangkah menuruni tangga dengan langkah hati-hati. "Laura!" teriak Ridwan dengan terkejut dan panik saat menemukan Laura terbaring di tangga paling bawah. Pria itu langsung berlari ke arah gadisnya. Ridwan dengan cepat dan hati-hati menggendong tubuh Laura yang tak sadarkan diri. Setelah jatuh dari tangga, wajah Laura tampak pucat, ada sedikit darah di bagian kening dan kepalanya. Ridwan menahan rasa panik yang mulai menyelimuti pikirannya. Fadil bergegas membuka pintu darurat agar Ridwan yang sedang menggendong Laura bisa dengan mudah keluar. "Lebih baik secepatnya Laura dibawa ke rumah sakit," saran Fadil. Mendengar perkataan Fadil, Ridwan mengangguk, menguatkan tekadnya untuk menyelamatkan gadis yang dicintainya. Dia berlari sekuat tenaga melalui pintu darurat yang telah dibuka Fadil. "Malik, cepat siapkan mobil," ucap Ridwan saat ingin masuk ke dalam lift. "Iya, Pak." Malik melangkah masuk ke lift yang sama dengan Ridwan. Saat pintu lift terbuka di lobi, Malik langsung berlari keluar agar dia bisa menyiapkan mobil. Sesampainya di luar, Malik telah menyiapkan mobil untuk membawa mereka ke rumah sakit. Ridwan dengan hati-hati menempatkan Laura di jok belakang, sementara Malik menyalakan mesin mobil dan menginjak gas dengan cepat. Mereka bergegas menuju rumah sakit terdekat. "Sayang, bertahanlah," lirik Ridwan sambil mengusap lembut pipi Laura. Matanya berkaca-kaca, berharap cinta mereka mampu mengatasi cobaan yang datang mendera. Sementara itu, Fadil yang berada di lantai 2 langsung mengabarkan pada Mika dan yang lainnya untuk menghentikan pencarian karena Laura sudah ditemukan. Mika berlari mendekati Fadil, nafasnya tersengal-sengal. "Di mana Laura? Apa dia baik-baik saja?" tanyanya dengan raut wajah pucat dan cemas. Fadil menundukkan kepalanya. "Dia sudah dibawa Pak Ridwan ke rumah sakit." "Ada apa dengan Laura? Kenapa dia harus dibawa ke rumah sakit?" desak Mika seraya mengepal tangannya. Fadil mendesah lirih. "Laura ditemukan di tangga paling bawah dalam keadaan pingsan dan kepala mengeluarkan darah." Mika menggigit bibirnya kaget dan tak bisa menahan rasa sedih. "Laura dibawa ke rumah sakit mana?" tanyanya sambil melangkah gegas ke arah lift. "Aku tidak tahu," jawab Fadil pelan mengikuti langkah Mika. "Mungkin rumah sakit terdekat dari sini." Mobil Malik berhenti tepat di depan pintu UGD rumah sakit. Ridwan segera turun dengan mimik wajah cemas. Dia dengan hati-hati membopong tubuh Laura yang masih pingsan. Seorang perawat langsung menyambut kedatangannya dengan membawa sebuah berangkar. "Di sini, letakkan dia di berangkar," perintah perawat dengan nada tegas. Ridwan menuruti perintah perawat itu, lalu meletakkan Laura di atas berangkar tersebut. Ridwan mengikuti langkah perawat yang mendorong berangkar masuk ke dalam ruang UGD. Di ruang UGD, Ridwan
memberikan informasi pada dokter yang bertugas dengan raut muka khawatir. "Dok, saya menemukan Laura pingsan di tangga paling bawah. Kemungkinan besar dia terjatuh dari tangga atas," jelasnya dengan suara sedikit bergetar. Dokter dan perawat segera melakukan pemeriksaan terhadap Laura. Mereka membersihkan luka cedera di kepala dan kening gadis itu, lalu memeriksa tekanan darah serta kondisi kesehatan lainnya. Sementara itu, Ridwan hanya bisa menunggu dokter dan perawat melakukan tindakan. Dalam hatinya berharap Laura segera sadar dan hanya mengalami luka ringan saja. Tak lama kemudian, Mika berlari menuju ruang UGD. Wajahnya tampak cemas. Kebetulan dia bertemu dengan Ridwan yang baru saja keluar dari ruangan karena ingin melakukan sambungan telepon. "Di mana Laura?" tanya Mika tergopoh-gopoh. "Dia ada di dalam. Tolong bantu jaga Laura ya," jawab Ridwan lirih. Tangannya memegang telepon genggamnya. Mika buru-buru masuk ke dalam ruangan tanpa penyahut ucapan Ridwan. Sementara itu Ridwan melanjutkan teleponnya sambil berdiri di teras UGD. Tak lama kemudian Malik datang menghampiri Ridwan. "Bagaimana? Apa sudah ada petunjuk siapa pelakunya?" tanya Ridwan penasaran. "Belum ada, Pak. Sementara kita hanya bisa memastikan waktu kejadiannya saat kantor sudah sepi. Menurut keterangan yang saya dapat dari Winda, Laura hari ini lembur dan pulang paling terakhir di divisinya. Alasannya dia ingin resign." Ridwan terdiam sejenak. Keningnya berkerut heran dan khawatir. "Resign?" "Iya, Pak," kata Mika 45 menit sebelum menelpon Pak Fadil. Laura masih mengirim pesan yang isinya bahwa dia sebentar lagi akan keluar kantor. "Segera periksa rekaman CCTV setiap lantai 1 jam." Sebelum Mika menelpon Fadil, perintah Ridwan, "Cari tahu siapa saja karyawan yang masih ada di kantor waktu itu. Petugas CCTV, office boy, office girl, dan beberapa orang dari divisi keuangan lantai 5, Pak," sahut Malik. "Apa ada yang kamu curigai di antara mereka?" tanya Ridwan sambil mengernyitkan kening. "Orang-orang di divisi keuangan tidak ada yang keluar ruangan di jam tersebut. Namun saya curiga dengan office girl yang di lantai 1. Di sekitar jam tersebut dia terlihat memasuki lift, tapi tidak terlihat keluar di lantai manapun. Kemungkinan besar dia keluar di lantai 2 karena hanya lantai 2 yang CCTV-nya rusak," papar Malik dengan detail. "Jangan buang waktu, segera cari wanita itu," seru Ridwan dengan wajah tegas. "Baik, Pak, segera saya tindak lanjuti," jawab Malik patuh. Setelah memberi perintah, Ridwan kembali masuk ke dalam ruang UGD. Dia merasa lega melihat Laura sudah sadar. Wajah pucatnya mulai terlihat segar meskipun kepalanya masih dibalut perban. Seorang perawat menghampiri Ridwan. "Pak, pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Siapkan saja kamar yang terbaik," perintah Ridwan. Di dalam ruangan, Mika dan Laura terlihat serius berbicara. Ridwan melangkah ke arah dua gadis itu dengan perasaan cemas. "Sayang, bagaimana keadaan kamu?" tanyanya. Tatapan sayu terpancar dari matanya. Ridwan tidak pernah mengubah panggilannya pada Laura, meskipun Laura mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan lagi dengannya. Bagi pria itu, dia tidak pernah putus dengan Laura. Laura memandang Ridwan sejenak. "Seperti yang Bapak lihat, terima kasih Pak karena sudah membawa aku ke sini," jawabnya. Suaranya masih terdengar lemah. Ridwan bertanya lagi dengan raut muka penuh kekhawatiran. "Sayang, bagaimana kejadiannya? Kamu bisa masuk ke tangga darurat? Apa liftnya macet?" Laura menggeleng, matanya menerawang seolah mencoba mengingat kejadian itu. "Aku ditarik oleh seorang perempuan, dibawa masuk ke pintu darurat, lalu didorongnya di tangga," jelasnya dengan suara bergetar. Perasaan takut masih belum hilang dari wajahnya. Ridwan segera menghubungi Malik, memintanya untuk mengirimkan potongan rekaman CCTV
office girl yang masuk ke dalam lift. Dia ingin memastikan pada Laura apakah sosok wanita itu sama dengan wanita yang menariknya ke pintu darurat hingga larut malam. Ridwan masih berada di ruang rawat inap Laura. Pria itu ingin terus menjaga gadis pujaannya sampai seperti saat Laura tertembak dulu. Mika juga masih berada di sana meski Ridwan berkali-kali menyuruhnya pulang ke apartemen dan menyerahkan penjagaan Laura sepenuhnya padanya. Tetapi dia tetap keras kepala ingin menjaga Laura. Mika tak bisa menyuruh Ridwan pulang karena dia membutuhkan tenaga pria itu untuk membopong Laura ke toilet. Di tempat yang berbeda, Malik didampingi beberapa pengawal berupaya mengejar office girl yang sudah meninggalkan tempat kosnya. Dugaannya semakin menguat bahwa pelakunya adalah office girl tersebut. Dia bahkan meminta bantuan pada polisi agar turut menangkap wanita itu. Di terminal yang sepi, jam menunjukkan pukul 10 malam. Seorang wanita bernama Nita baru saja turun dari bis yang membawanya pergi dari kota tempatnya bekerja. Dia terlihat bingung dan cemas, tidak tahu harus pergi kemana. Rasa takut membuatnya tidak berani pulang ke kampung halaman dan menghadapi keluarganya. Nita merogoh saku jaketnya, menghitung sisa uang gajinya yang tidak seberapa dengan uang tersebut. Dia berharap bisa menginap di sebuah penginapan sederhana untuk sementara waktu. Seandainya saja dia tidak diancam oleh orang yang menyebarkan video mesumnya, Nita tidak akan mau mengikuti perintah untuk mencelakakan Laura di tangga darurat itu. Dalam kebingungan, Nita mulai melangkah mencari penginapan yang murah dan aman. Dia merasa begitu lelah dan tertekan, ingin sekali menemukan tempat untuk beristirahat sejenak dari segala masalah yang mengepungnya. Sesekali air mata mengalir deras membasahi pipinya yang pucat dan letih. Sambil melangkah gontai, Nita melihat sebuah bangunan tua di ujung jalan yang ternyata adalah penginapan sederhana yang dia cari. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, dia memasuki penginapan tersebut dan mencoba mengusir rasa takut yang menghantui pikirannya. Setelah menyelesaikan proses check-in, Nita berjalan menuju kamar yang diberikan padanya. Dia membuka pintu kamar itu dan seketika rasa haru dan kesedihan semakin menumpuk di hatinya. Kamar itu terlihat sederhana, namun cukup untuk menampung tubuh lelahnya. Nita menutup pintu kamar dan duduk di tepi ranjang mencoba menenangkan diri. Dia merasa kebingungan yang mendalam, tidak tahu harus berbuat apa agar dapat kembali pada kehidupan normalnya. Namun di saat yang sama, dia juga sadar bahwa dia harus bertahan dan mencari jalan keluar dari masalah yang menjeratnya. Baru saja Nita berbaring di ranjang, ponselnya segera mendapat notifikasi. Kenapa nomor ponselmu masih aktif? Kemanapun kamu kabur, akan tetap bisa dilacak. Goblok, cepat matikan ponselmu, buang kartunya. Jika kamu sampai tertangkap dan melibatkan aku, maka akan ada orang suruhanku yang membantu menyebarkan video kamu. Jadi orang tuamu yang di kampung pasti akan langsung terkena serangan jantung lagi. Setelah membaca itu, Nita langsung mematikan ponselnya dan membuang kartunya. Kedua tangan wanita itu terlihat memijit kepalanya. Rasa lapar di perut baru dia rasakan sekarang karena dia sudah melewatkan jam makan malam. Di suatu tempat tak jauh dari penginapan, orang suruhan Malik telah berhasil melacak lokasi keberadaan Nita. Berdasarkan perintah Malik, mereka mengintai sekitar lokasi tersebut. Tidak lama kemudian seorang wanita keluar dari penginapan. Dan coba kamu lihat wanita yang baru saja keluar dari penginapan. Sama nggak dengan yang di foto ini?
Tanya salah seorang suruhan Malik sambil menyodorkan ponselnya. Dani mengerutkan kening sambil membandingkan wajah di foto dengan wanita yang tengah melangkah di depan penginapan. Iya, wanita itu yang dimaksud bos. Aku akan hubungi bos sekarang, ucapnya dengan penuh semangat. Dengan gegas, Dani melakukan sambungan telepon dengan Malik. Kalian tangkap wanita itu sekarang. Aku ingin menginterogasinya sebelum menyerahkannya ke kantor polisi, perintah Malik dengan suara tegas dan dingin. Dia baru saja memasuki kamar hotel. Baik bos, sahut Dani patuh, lalu mematikan telepon. Nita melangkah gontai menuju gerobak nasi goreng di pinggir jalan. Dani dan temannya yang sudah berpengalaman mulai menyiapkan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Mobil yang mereka tumpangi pun perlahan bergerak mendekat ke arah Nita. Hanya berjarak sekitar 5 meter dari gerobak penjual nasi goreng, Dani segera menangkap Nita, membekap mulut dan hidungnya dengan sapu tangan. Gadis yang tengah berniat membeli nasi goreng untuk makan malamnya langsung tergolek tak berdaya karena pengaruh obat bius tersebut. Mobil seketika melaju kencang meninggalkan lokasi kejadian, membuat penjual nasi goreng dan 2 pembeli lainnya terdiam bingung dengan insiden yang terjadi begitu cepat dan mengejutkan. Beberapa saat kemudian, mobil yang membawa Nita tiba di sebuah rumah kosong yang telah dipersiapkan. Dengan hati-hati, Nita dibopong dan diletakkan di lantai ruang tengah. Di saat itu Malik masih belum ada di sana. Dia berencana datang setelah Nita sadar. 2 jam berlalu, mobil Malik akhirnya sampai di halaman rumah kosong. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, pria itu langsung melangkah ke teras rumah tersebut. Di dalam rumah, Nita sudah siuman. Gadis itu sekarang terduduk di sebuah kursi kayu dengan kedua tangan dan kaki terikat erat. Siapa kalian? Tolong lepaskan aku. Aku tidak kenal kalian, ujar Nita dengan suara gemetar usai beberapa kali mencoba melonggarkan tali ikatan di tangan dan kakinya. Tak ada satupun dari pria yang ada di sana merespon pertanyaannya. Bahkan mereka malah melontarkan tawa mencemooh. Tak lama kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh Malik yang langsung melangkah ke dalam. Pak Malik, Nita menahan terkejut saat melihat sosok yang paling tidak dia duga berada di situ. Nafasnya tercekat dan raut wajahnya mencerminkan rasa takut. Kenapa? Kamu heran saya ada di sini? Jadi mereka semua ini orang suruhan Bapak? Tanya Nita dengan suara terbata. Iya, saut Malik dengan nada dingin. Wajahnya nampak tidak bergeming. Kenapa saya disekap, Pak? Apa salah saya? Sambil berkata demikian, Nita berusaha menahan tangis seraya mencari alasan di balik semua ini. Saya membawa kamu ke sini karena kamu sudah mencelakai Laura, ucap Malik sambil memandang Nita tajam. Mencelakai? Bukankah saya juga ikut membantu mencarinya? Saut Nita dengan wajah tak berdosa. Kamu jangan berpura-pura. Kami punya bukti CCTV. Kamu pikir CCTV lantai 2 tidak ada backup? Ucap Malik mencoba menggertak. Kalau kamu tidak percaya, kenapa Pak Ridwan bisa dengan mudah menemukan Laura? Kenapa kamu sampai kabur ke daerah ini kalau kamu tidak merasa melakukannya? Nita bungkam. Bibirnya terkatup rapat dan wajahnya tampak bingung mencari alasan. Kalau kamu ingin hukuman diringankan, cepat katakan. Siapa orang di belakang kamu? Karena kata Laura, dia tidak pernah bersinggungan dengan kamu. Desak Malik lagi. Saya sendiri, Pak, jawab Nita sambil menundukkan kepala. Pilih jawab atau 2 orang pria ini aku suruh bersama kamu, ancam Malik. Wajahnya semakin menakutkan. Nita kembali menegakkan kepala. Air mata mulai menetes dari pelupuk matanya. Lalu dia menggeleng. Maaf Pak, saya tidak berani mengatakannya. Biar semua ini saya saja yang menanggungnya. Tidak bisa seperti itu.
Selama dalangnya masih berkeliaran di luar, hidup Laura tidak akan pernah aman. Cepat katakan. Malik semakin menekan, ingin membuat Nita membuka suara untuk mengungkap siapa orang yang sebenarnya berada di belakang kejahatan tersebut. Nita menggeleng lemah, rasa takut memenuhi wajahnya. Malik memberi tanda pada kedua anak buahnya agar mulai membuka. Kalian nikmati saja. Saya akan pergi, ujar Malik sambil berbalik bersiap meninggalkan ruangan. Jangan Pak Malik, jangan lakukan ini pada saya. Saya diancamnya Pak. Mohon Nita terbata-bata, tubuhnya menggigil takut. Malik menoleh, sorot matanya bertanya, dia mengancammu dengan apa? Nita lalu menceritakan bahwa dia tak menerima bayaran apapun dan hanya khawatir pada kesehatan mamanya jika video tersebut. Tolong bantu saya Pak, saya mau mengatakannya asal Bapak mau membantu saya menghapus video itu video lama Pak. Saya tidak tahu dari mana dia bisa mengenal mantan pacar saya. Malik terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Baik, saya akan membantu kamu, tetapi kamu akan tetap saya serahkan pada pihak yang berwajib. Iya Pak, saut Nita pasrah, menangis perlahan. Pagi itu melalui bantuan seorang teman, Malik berhasil mendapatkan semua data yang ada di ponsel pelaku. Setelah mendapat salinan data tersebut, data di ponsel pelaku pun lenyap. Penangkapan yang terjadi pagi ini bukan hanya menarget dalang utama, tetapi mantan pacar Nita juga ikut terseret. Sheila merasa geram ketika melihat mobil yang pernah menjemput mamanya kini kembali parkir di halaman rumahnya. Sambil mengintip lewat kaca jendela, perasaan Sheila mulai cemas. Sebenarnya dia sudah memiliki rencana untuk kabur ke kampung halaman neneknya saat menyadari video Nita di ponselnya hilang. Namun sial baginya, taksi online yang dipesannya tiba bersamaan dengan kedatangan mobil polisi. Aku harus gimana sekarang? Gumam Sheila, ketakutan dan bingung bercampur menjadi satu. Momen ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan sebelumnya.